Pin nonton berita? Iya nih, kemarin kan sempat dibahas sama Berarti, tapi aku masih belum paham banget apa itu King Dollar. Kamu tau gak sih apa itu King Dollar? Jadi istilah King Dollar tuh yang digunakan untuk menggambarkan dominasi dolar Amerika Serikat Pin atau yang disebut sebagai USD sebagai mata uang utama dan paling berpengaruh dalam perdagangan internasional dan keuangan global. Dolar Amerika sendiri dianggap sebagai raja mata uang karena perannya yang sangat sentral dalam transaksi perdagangan komoditas, cadangan devisa negara-negara di dunia, dan kebijakan ekonomi global. Oh, kebijakan ekonomi global. Apa sih kebijakan Donald Trump terhadap ekonomi global tuh? Nah, jadi kebijakan Donald Trump terhadap ekonomi global tuh, selama masa kepemimpinan Donald Trump menerapkan kebijakan ekonomi global yang dikenal sebagai slogan American First. Intinya, dia tuh ingin Amerika Serikat jadi nomor satu dan melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi impor barang dari luar negeri. Nah, salah satu langkah utamanya adalah mengenakan tarif tinggi pada barang impor, terutama dari negara Tiongkok. Sehingga produk Amerika jadi kompetitif dan lapangan kerja di Amerika bisa terjaga. Kebijakan ini juga mendorong perusahaan dan konsumen Amerika untuk membeli produk lokal dan memperkerjakan warga Amerika. Namun, kebijakan ini memicu perang dagang karena negara-negara lain membalas tarif dengan serupa, yang akhirnya berdampak pada perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga barang. Nah, tadi kan kamu nyinggung tentang American First. Apa sih American First itu? Jadi, American First itu kebijakan yang diusung oleh Donald Trump yang intinya pengen Amerika jadi utamain kepentingan negaranya sendiri dulu. Oh, jadi dia tuh pengen mempertahankan ekonomi di negaranya begitu? Iya, Pi. Oh, begitu. Udah jam segini nih. Ayo kita rokok. Yuk. Halo Hasna. Hai. Sorry udah nunggu lama. Aman aja. Terus dari sini naik apa ke sini? Naik angkot. Guys, gimana sih gambaran tentang King Dollar itu? Jadi, King Dollar itu istilah yang ngasih gambaran berapa kuatnya dolar Amerika Serikat di dunia. Jadi, dolar tuh bukan cuma jadi alat tukar ataupun cadangan negara, tapi juga jadi senjata paling keras buat ngatur arah ekonomi dunia gitu. Oh, begitu, Has. Terus gimana dampaknya sama negara-negara lain? Jadi karena akibat itu tuh banyak negara jadi tergantung banget sama dolar Amerika Serikat. Dan itu bikin kondisi yang gak seimbang nih. Amerika Serikat tuh sering banget bikin peraturan yang seenaknya. Sementara negara lain susah banget buat bangun sistem yang lebih fair. Tapi belakangan ini nih sebenarnya mulai banyak negara-negara yang lawan arus. Kayak teknologinya makin canggih dan negara-negara yang mulai nyebar cadangan devisanya jadi sinyal kalau misalnya sistem moneter dunia pelan-pelan mau masuk ke mode multipolar. Oh, makanya harus ada reformasi besar-besaran ya? Tuh. Guys, maaf ya, telat. Nggak apa-apa. Tadi udah bahas sampai apa aja, Pin? Nah, tadi tuh kita tuh abis bahas apa itu King Dollar, American First, kebijakan Trump pada tahun 2017 sampai 2021, Bill. Oh. Kalau gitu tuh ada dampaknya nggak sih? Nah, dari yang aku baca-baca, dampak kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Donald Trump terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat dan nilai tukar dolar, yaitu kebijakan yang dilakukan di awal masa jabatannya, ialah penerapan tarif. Alasan Trump menaikkan tarif impor ialah untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyediakan lapangan pekerjaan. Menurut Trump, dengan menaikkan tarif impor dapat mendorong pertumbuhan produk domestik. Oh gitu, Pin. Iya. Menurut kalian, tarif Trump tuh untungin apa nyusahin? Jadi kalau menurut aku, kebijakan tarif Trump tuh punya dua efek sisi. Yang satu, dia tuh berhasil ngasih perlindungan ke industri dalam negerinya, kayak baja sama aluminium tadi. Nah, produk lokal tuh jadi punya ruang yang lebih berkembang tanpa harus bersaing langsung sama barang impor yang murah. Nah, itu bikin beberapa sektor dalam negeri itu merasa diuntungkan. Nah, tapi tadi kan udah positifnya. Sekarang kalau misal yang nyusahinnya itu, jadi kayak banyak orang tuh jadi kesusahan karena di sisi lain ini nih bahan baku jadi naik. Terus restoran, industri, otomatis juga jadi tekor. Dimana petani tuh kalau mau ekspor barang mereka ke Cina jadi anjlok gitu karena tarifnya gede banget. Nah, meskipun mereka punya niatan buat ngelindungin masyarakatnya, tapi nggak bisa diabain kalau dampaknya gede banget. Apalagi buat jangka panjang, kebijakan kayak gini tuh nggak bisa malah bisa bikin harga-harga itu jadi naik, terus bikin ekonomi dalam negeri jadi nggak karuan. Tapi kok investor malah tertarik ke Amerika Serikat sih, padahal kan bikin ribut.
Nah, itu menarik banget. Kenapa? Karena meskipun Trump tuh bikin kebijakan kayak gitu di pasar global jadi gonjang-ganjing, tapi banyak investor justru naruh duitnya kan di Amerika Serikat. Kenapa? Karena walaupun kelihatannya bikin ribut, tapi ekonomi Amerika tuh benar-benar masih top tier banget, dianggap paling stabil dan aman. Di mana dolar kuat, sistem hukum dan keuangannya juga jelas kan. Nah, mereka punya instrumen investasi yang terpercaya kayak obligasi negara. Jadi, waktu negara-negara lain tuh kayak goyah karena perang dagang, investor tuh malah mikir, udah deh naruh investasi di tempat yang paling aman aja, di mana itu tuh Amerika Serikat yang jadi tempat pelariannya. Makanya ini tuh ironis tapi kayak nyata gitu loh. Trump bikin ribut, tapi malah bikin Amerika Serikat jadi perhatian para investor. Guys, di sini temen kita ngirimin video dampak penguatan dolar di era Trump nih. Mau lihat dong? Yang pertama yaitu kebijakan fiskal yang dimana Trump ini meningkatkan kebijakan daya tarik pasar modal AS dan mendorong aliran modal masuk yang memperkuat nilai dolar. Lalu yang kedua yaitu kebijakan proteksionisme yang dimana Trump ini menerapkan tarif impor tinggi terhadap negara-negara seperti China, Kanada, dan Meksiko. Nah, hal ini itu bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan. Namun, kebijakan ini juga memicu reaksi dari negara lain seperti tarif balasan dari Tiongkok yang berdampak pada petani AS. Jadi, dominasi dolar Amerika Serikat sebagai king dollar merupakan pilar utama dalam tatanan keuangan global yang memberikan keunggulan strategis dan geopolitik bagi Amerika Serikat. Sejak diberlakukannya sistem Bretton Woods, dolar tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan ekonomi dan politik dalam hubungan internasional. Kita